Yes, alhamdulillah tepat tadi malam disampaikan. Ketum PSSI Erick Thohir umumkan Direktur Teknik baru Timnas Indonesia diumumkan akhir Februari 2025. PSSI dan Federasi Sepak Bola Jerman sepakat kerjasama putuskan Michael Ballack legenda Timnas Jerman yang akan jadi Dirtek baru PSSI. Dikontrak selama 10 tahun dengan nilai kerjasama 10 miliar sebulan jadi harapanku. Di sisi lain ini keputusan hebat PSSI terbaru, simak video sampai selesai. Presiden Federasi Sepak Bola Cina bernama Song Kai putuskan jemput Shin Tae-yong ke Indonesia besok malam untuk menjadikan STY pelatih baru Timnas Cina menggantikan Branko Ivankovic. Shin Tae-yong terima tawaran tersebut dengan kontrak jangka panjang 5 tahun dengan gaji senilai 7 miliar per bulan. Dan akan kembali ke Jakarta melawan Timnas Indonesia Juni 2025 mendatang. Jadi 4 harapanku. Di sisi lain, tepat kemarin sore Shin Tae-yong ungkap pernyataan jujur terbarunya ke publik. Apakah itu? Simak baik-baik. Kejam dibalas kejam. Karma itu akhirnya datang juga. Fans Timnas Indonesia sangat bahagia mendengarnya. Bung Towel disiram air keras sampai kulitnya melepuh dan terbakar. Anaknya Ines Angelina Welly diculik sosok tak dikenal usai terang-terangkan hina Shin Tae-yong dengan personal dengan bilang Shin Tae-yong cocoknya jualan jadi 2 ancaman yang sangat mengerikan. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak detail lengkapnya berikut ini. Alex Pastoor terpukau dengan aksi gelandang Timnas Indonesia di Belanda, apa yang membuatnya kagum? Asisten pelatih baru Timnas Indonesia Alex Pastoor kini berada di Belanda untuk menyaksikan langsung aksi gelandang terbaik Indonesia Tom Haye yang tampil impresif bersama Almere City. Apa yang membuat pertandingan ini begitu spesial? Temukan momen-momen yang membuat Pastoor semakin yakin dengan potensi Haye. Simak di sini. Mantap gemparkan Eropa tepat dini hari tadi. Putra berKTP Indonesia berinisial CV cetak gol spektakuler pertama untuk dirinya dan membanggakan Timnas Indonesia. Usai cetak gol tersebut, ia langsung buat pernyataan sangat mengejutkan dan jujur bikin hati fans Timnas Indonesia adem. Auto konvoi di jalanan tol merayakannya. Gimana kronologinya? Ini fakta bahagianya. Admin jamin kamu 100% bahagia. Rizky Ridho putus kontrak dengan Persija. Hartono bersaudara pemilik klub sepak bola Italia FC Como langsung tebus kontrak Ridho dengan harga 70 miliar rupiah. Dan Rizky Ridho langsung urus visa dan paspor Italia serta izin kerja untuk gabung ke klub asuhan Cesc Fabregas legenda Timnas Spanyol. Dan jadi orang kedua yang main di Italia setelah Jay Itzes. Jadi 4 harapanku usai petinggi Persija belak-belakan ungkap hal ini soal Ridho. Temukan jawabannya hanya di sini. Striker Belgia seharga 14 miliar buka peluang gabung Timnas Indonesia. Apakah pelatih Kluivert akan merekrutnya? Seorang striker asal Belgia yang dibanderol dengan harga 14 miliar kini disebut-sebut membuka peluang untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Dengan pelatih baru Patrick Kluivert yang memiliki visi besar untuk Timnas, akankah dia tertarik mendatangkan pemain bintang ini? Simak ulasannya di sini. Wow, tepat tadi malam, Jay Itzes tampil gemilang. Kapten Timnas Indonesia ini sukses kendalikan lini belakang Venezia yang berantakan. Sebagai kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes kembali menunjukkan kualitas kepemimpinan yang luar biasa. Lini belakang Venezia yang sempat kacau kini kembali kokoh berkat kontribusinya. Apa yang membuat Itzes mendapat rapor biru lagi? Tonton selengkapnya di sini. Shin Tae-yong tak akan menyerah. Harapannya untuk Timnas Indonesia tak boleh dihancurkan meskipun PSSI menendangnya. Di tengah ketidakpastian yang melanda Timnas Indonesia, Shin Tae-yong tetap tegas dengan harapannya untuk sepak bola Indonesia. Apa harapan yang sangat dia perjuangkan dan mengapa hal itu sangat penting? Temukan jawabannya dalam video ini. Erick Thohir ungkapkan langkah baru, ada asisten Timnas Indonesia yang fokus pada regenerasi pemain.
Erick Thohir, Ketua PSSI, baru saja mengungkapkan sebuah langkah penting untuk masa depan Timnas Indonesia. Salah satu asisten pelatih Timnas kini diberikan tugas khusus untuk fokus pada regenerasi pemain. Apa yang menjadi alasan dibalik kebijakan ini dan bagaimana dampaknya bagi Timnas Indonesia ke depannya? Temukan jawabannya di sini. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Yes, alhamdulillah tepat tadi malam disampaikan. Ketum PSSI Erick Thohir umumkan Direktur Teknik baru Timnas Indonesia diumumkan akhir Februari 2025. PSSI dan Federasi Sepak Bola Jerman sepakat kerjasama putuskan Michael Ballack, legenda Timnas Jerman yang akan jadi Dirtek baru PSSI. Dikontrak selama 10 tahun dengan nilai kerjasama 10 miliar sebulan jadi harapanku. Di sisi lain ini keputusan hebat PSSI terbaru, simak video sampai selesai. Erick Thohir mengungkapkan tantangan besar dalam mencari sosok yang tepat untuk mengisi posisi Direktur Teknik Timnas Indonesia. Menurutnya, pencarian ini tidaklah mudah karena selain kriteria keahlian, ada satu faktor penting lain yang harus dipertimbangkan, kesediaan untuk tinggal full-time di Indonesia. Bahkan Erick sempat memiliki 3 nama kandidat yang akan dipertimbangkan bulan lalu, namun situasi itu berubah. Kini dirinya berharap pada akhir Februari, Dirtek baru sudah dapat diumumkan ke publik. Mencari figur Dirtek yang tepat tidak mudah karena di Indonesia sendiri sudah ada beberapa pelatih dengan track record dan hasil yang bagus, kata Erick. Ia menambahkan pencarian ini lebih dari sekadar mencari sosok yang bisa memberikan hasil instan, tetapi juga seseorang yang bisa dihormati dan memahami visi sepak bola Indonesia di masa depan. Menurut Erick, Dirtek yang ideal juga harus mampu turun langsung ke daerah-daerah, menyebarkan filosofi sepak bola Indonesia, dan memperkenalkan formula sepak bola yang sudah ada. Namun yang terpenting, sepak bola terus berkembang dan Indonesia perlu memastikan agar filosofi tersebut tetap relevan. Kita harus yakini bahwa negara yang memiliki filosofi sepak bola yang kuat akan konsisten meraih hasil yang baik secara berkelanjutan. Jadi, bukan karena ada generasi emas yang meraih prestasi luar biasa, lalu setelah itu terhenti begitu saja, ujar Erick. Ia menegaskan bahwa Indonesia harus mampu melahirkan generasi yang baik dan terus menghasilkan prestasi. Tentu saja itu semua memerlukan kerjasama yang solid dan tidak mudah dicapai, tapi mereka akan terus berusaha. Nah, setelah mendengar pernyataan Erick Thohir ini, apakah menurut Anda legenda sepak bola Jerman, Michael Ballack adalah sosok yang tepat untuk mengisi posisi Direktur Teknik Timnas Indonesia yang baru? Ayo, beri pendapat Anda di kolom komentar. Presiden Federasi Sepak Bola Cina bernama Song Kai putuskan jemput Shin Tae-yong ke Indonesia besok malam untuk menjadikan STY pelatih baru Timnas Cina menggantikan Branko Ivankovic. Shin Tae-yong terima tawaran tersebut dengan kontrak jangka panjang 5 tahun dengan gaji senilai 7 miliar per bulan. Dan akan kembali ke Jakarta melawan Timnas Indonesia Juni 2025 mendatang. Jadi 4 harapanku. Di sisi lain, tepat kemarin sore Shin Tae-yong ungkap pernyataan jujur terbarunya ke publik. Apakah itu? Simak baik-baik. Shin Tae-yong, pelatih yang baru saja dipecat oleh PSSI, mengungkapkan bahwa dirinya kebanjiran tawaran untuk melatih negara lain setelah pemecatannya. Meski begitu, Shin Tae-yong menyatakan bahwa dia belum menerima tawaran apapun hingga saat ini, karena ada urusan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Ya, tawaran sangat banyak, tetapi ada masalah yang harus diselesaikan, ungkap Shin Tae-yong saat diwawancara pada Minggu dalam kurung 19 Januari 2025. Pelatih asal Korea Selatan ini juga menambahkan bahwa saat ini dirinya memilih untuk rehat sejenak dan belum mengambil keputusan untuk melanjutkan karier kepelatihannya. Jadi ya, saya belum ambil dulu dan ingin istirahat dulu saat ini, jelas Shin Tae-yong. Menariknya, berdasarkan wawancara yang terjadi pada awal 2020, Shin Tae-yong sempat menerima tawaran dari klub Cina dengan gaji yang sangat menggiurkan. Namun, pada waktu itu dia memilih Indonesia sebagai tempat untuk mengembangkan kariernya. Kini,
Setelah diperlakukan seperti ini oleh PSSI, bisa jadi Shin Tae-yong akan mempertimbangkan untuk menerima tawaran timnas Cina yang mungkin ingin membalas dendam kepada Indonesia. Mengingat akan ada laga penting antara timnas Indonesia dan timnas Cina pada Juni mendatang di Gelora Bung Karno. Bagaimana menurut Anda? Apakah Shin Tae-yong akan benar-benar melatih timnas Cina atau apakah ada kemungkinan dia kembali berkarir di Indonesia di masa depan? Yuk bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Kejam dibalas kejam, karma itu akhirnya datang juga. Fans timnas Indonesia sangat bahagia mendengarnya. Bung Toel disiram air keras sampai kulitnya melepuh dan terbakar. Anaknya Ines Angelina Welly diculik sosok tak dikenal usai terang-terangkan hina Shin Tae-yong dengan personal dengan bilang Shin Tae-yong cocoknya jualan jadi dua ancaman yang sangat mengerikan. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak detail lengkapnya berikut ini. Pengamat sepak bola yang akrab disapa Bung Toel, Tommy Welly, tengah menghadapi ancaman serius yang melibatkan keselamatan dirinya dan keluarganya. Ancaman tersebut yang meliputi penyiraman air keras dan penculikan anaknya diterimanya melalui beberapa akun Instagram yang diduga milik pelaku. Merasa terancam dan dirugikan, Bung Toel pun melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya pada 17 Januari 2025. Terdapat ancaman bahwa korban akan disiram air keras. Anak akan diculik yang ditunjukkan kepada korban oleh beberapa akun Instagram diduga milik pelaku yang masih dalam lidik. Ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Ade Ari Syam Indradi, di Jakarta pada Minggu 19/1/2025. Ancaman tersebut membuat Bung Toel merasa tidak nyaman sehingga dia mengambil langkah untuk melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya. Penyelidikan terkait kasus ini masih berlangsung dan pihak kepolisian berkomitmen untuk segera mengungkap identitas pelaku. Kami sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengidentifikasi pelaku dan memastikan keamanan korban, tambah Ade Ari. Bung Toel juga mengungkapkan bahwa dirinya menjadi korban doxing, yakni penyebaran informasi pribadi yang dapat membahayakan dirinya. Ancaman ini sendiri bermula pada 17 Desember 2024 dan hingga kini penyelidikan terus berjalan. Polisi pun tengah fokus pada dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pengguna media sosial terhadap Bung Toel. Bagaimana menurut Anda terkait kasus ini? Apakah tindakan seperti ini bisa dihentikan atau menjadi semakin sering terjadi? Yuk beri pendapat Anda di kolom komentar. Alex Pastoor terpukau dengan aksi gelandang timnas Indonesia di Belanda, apa yang membuatnya kagum? Asisten pelatih baru timnas Indonesia Alex Pastoor kini berada di Belanda untuk menyaksikan langsung aksi gelandang terbaik Indonesia Tom Haye yang tampil impresif bersama Almere City. Apa yang membuat pertandingan ini begitu spesial? Temukan momen-momen yang membuat Pastoor semakin yakin dengan potensi Haye. Simak di sini. Asisten pelatih Patrick Kluivert, Alex Pastoor, terlihat hadir di tribun penonton Stadion Yanmar, markas dari Almere City, untuk menyaksikan laga tim tuan rumah melawan Heracles Almelo dalam pertandingan pekan ke-19 Eredivisie 2024-2025. Sayangnya meski kehadirannya memberi kehormatan bagi Almere City, tim tuan rumah harus menelan kekalahan 0-2 dari Heracles Almelo. Namun kehadiran Alex Pastoor di stadion itu tetap memberikan momen berharga, terutama untuk Tom Haye yang tampil impresif selama 89 menit pertandingan. Meskipun hasil akhir kurang memuaskan, penampilan Haye tetap mencuri perhatian dengan sejumlah aksi ciamik yang ia tunjukkan di lapangan. Alex Pastoor yang dianggap sebagai pahlawan oleh Almere City memang memiliki sejarah manis dengan klub ini. Di musim pertamanya sebagai pelatih pada 2022/2023, Pastoor berhasil membawa Almere City promosi ke Eredivisie, pencapaian pertama dalam sejarah klub. Keberhasilan tersebut membuat nama Pastoor tetap dikenang meski ia hanya bertahan 2 musim di Almere City. Kembali ke pertandingan, meskipun Almere City kalah, Tom Haye menunjukkan kualitas permainannya dengan mencatatkan rating 7,5 menurut SofaScore. Haye mencatatkan 6 umpan kunci, 2 tackle, memenangkan 4 dari 7 duel, serta mengirimkan 33 operan akurat.
Aksi-aksi tersebut menegaskan betapa berkelasnya penampilan Haye meski timnya gagal meraih poin. Bagaimana pendapat Anda tentang penampilan Tom Haye di laga tersebut? Apakah dia layak mendapatkan perhatian lebih dari klub-klub besar? Yuk bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Mantap gemparkan Eropa tepat dini hari tadi. Putra berKTP Indonesia berinisial CV cetak gol spektakuler pertama untuk dirinya dan membanggakan timnas Indonesia. Usai cetak gol tersebut, ia langsung buat pernyataan sangat mengejutkan dan jujur bikin hati fans timnas Indonesia adem. Auto konvoi di jalanan tol merayakannya. Gimana kronologinya? Ini fakta bahagianya. Admin jamin kamu 100% bahagia. Bek kiri timnas Indonesia, Calvin Verdonk, baru-baru ini mencetak gol spektakuler yang membantu NEC Nijmegen meraih kemenangan besar 4-1 atas ex-klub Ragnar Oratmangoen, Fortuna Sittard. Dalam laga lanjutan Eredivisie 2024-2025 di Gopher Stadion, Minggu 19/1/2025 malam waktu Indonesia Barat. Gol Verdonk yang tercipta melalui tendangan keras dari jarak jauh menggunakan kaki kirinya menjadi salah satu momen paling menonjol dalam pertandingan tersebut. Kemenangan ini tidak hanya penting bagi NEC Nijmegen, tetapi juga memberikan perasaan positif bagi Calvin Verdonk. Setelah mencetak gol sensasional, pemain kelahiran Belanda yang memiliki darah Aceh ini merasa sangat bahagia karena timnya berhasil meraih 3 poin yang sangat dibutuhkan. Ini sangat penting. Saya senang kami mendapat 3 poin dan kami bisa melakukan tindak lanjut yang baik dari minggu lalu, ungkapnya, seperti yang dikutip dari media Belanda. Meski menyadari bahwa permainan timnya terkadang tidak selalu sempurna, Verdonk merasa ada kemajuan yang signifikan. Pemain berusia 26 tahun itu menyatakan bahwa mereka berhasil mengontrol jalannya pertandingan dengan stabilitas penguasaan bola yang baik, serta memainkan bola dari sisi ke sisi yang membuat Fortuna Sittard kesulitan untuk mengimbanginya. Anda juga melihat bahwa kami cukup stabil dalam menguasai bola. Kemudian Anda juga memperhatikan bahwa kami bisa bermain dari sisi ke sisi dan pada titik tertentu Fortuna tidak bisa lagi mengimbanginya, jelas Verdonk. Gol penutup kemenangan NEC Nijmegen datang dari Thomas Ouwejan pada menit ke-82. Kemenangan kandang pertama di tahun 2025 ini menambah kepercayaan diri tim, dan Verdonk merasa bahwa stabilitas penguasaan bola adalah kunci penting dalam permainan tim mereka. Suasananya selalu lebih baik setelah memenangkan pertandingan, tetapi hari ini Anda dapat mengetahui dari semua orang bahwa stabilitas bola sangat penting dalam tim kami, tambah Verdonk. Dengan kemenangan ini, NEC Nijmegen melanjutkan tren positif mereka di awal tahun 2025 setelah sebelumnya meraih kemenangan atas PEC Zwolle. Bagaimana menurut Anda tentang penampilan Calvin Verdonk di laga ini? Apakah gol spektakulernya membuktikan bahwa dia layak mendapat lebih banyak perhatian di timnas? Ayo, bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Rizky Ridho putus kontrak dengan Persija. Hartono bersaudara pemilik klub sepak bola Italia FC Como langsung tebus kontrak Ridho dengan harga 70 miliar rupiah. Dan Rizky Ridho langsung urus visa dan paspor Italia serta izin kerja untuk gabung ke klub asuhan Cesc Fabregas, legenda timnas Spanyol. Dan jadi orang kedua yang main di Italia setelah Jay Itzes. Jadi 4 harapanku usai petinggi Persija belak-belakan ungkap hal ini soal Ridho. Temukan jawabannya hanya di sini. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Indonesia, di mana Rizky Ridho, bek andalan timnas Indonesia, kini menjadi incaran klub asal Italia, Como 1907. Spekulasi ini muncul setelah Rizky Ridho menunjukkan performa impresif di berbagai kompetisi internasional yang semakin mengangkat namanya di kancah sepak bola dunia. Como 1907 yang didukung oleh investor besar termasuk nama-nama tenar seperti Cesc Fabregas tengah berambisi menjadi kekuatan baru di sepak bola Italia. Jika transfer ini terwujud, itu akan menjadi langkah besar dalam karier Rizky Ridho dan membuka jalan bagi talenta Indonesia untuk lebih dikenal di Eropa. Dampak positif dari transfer ini sangat besar baik untuk Rizky Ridho secara individu maupun untuk sepak bola Indonesia secara keseluruhan.
Jika Rizky Ridho berhasil berkarier di Eropa, ia akan menjadi salah satu pemain Indonesia langka yang bermain di liga top Eropa. Pengalaman berkompetisi di sana tentu akan meningkatkan kualitas permainannya dan dalam jangka panjang, hal ini bisa memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia yang terus berusaha untuk bersaing di level internasional. Namun di sisi lain, Direktur Persija Jakarta Muhammad Prapanca merasa geram dengan dorongan netizen yang terus meminta Rizky Ridho untuk melanjutkan kariernya ke luar negeri. Akun media sosial pribadi Prapanca dipenuhi dengan komentar-komentar dari netizen yang menuntut Rizky Ridho agar bergabung dengan klub luar negeri. Prapanca pun merasa curiga karena banyak dari komentar tersebut yang berasal dari akun anonim atau bahkan robot. Seru banget di media sosial. Saya minta orang-orang yang advice Rizky Ridho untuk dijual ketemu di kantor Persija. Nanti saya jelaskan, ujar Prapanca. Karena saya lihat itu robot soalnya. Begitu nanti dibalas, nanti ada balasan lagi. Jadi ini kan problemnya media sosial dan netizen ini susah kita mengeremnya, tambahnya. Prapanca juga menegaskan bahwa Rizky Ridho masih terikat kontrak dengan Persija hingga pertengahan 2026 dan kontribusinya sangat penting untuk lini belakang macan Kemayoran di BRI Liga 1 2024/25. Karena seenak udelnya Dewa mau ngomong apa saja terserah, mau ngetik kayak apa, karena sudah nggak fair media sosial di Indonesia, ujar Prapanca dengan nada kesal. Namun Prapanca membuka peluang untuk diskusi lebih lanjut asalkan ada itikat baik dari mereka yang menginginkan Rizky Ridho bermain di luar negeri. Tapi kalau kita cari, nanti minta maaf, kan seperti itu. Tapi kalau dia memang peduli terkait dengan masa depan Persija, dia advice agar Rizky Ridho tolong dong jam terbang Rizky Ridho diperbagus di internasional boleh. Datang ke saya tawarkan klubnya, ujarnya. Prapanca pun menantang mereka yang mengkritik melalui media sosial untuk datang secara langsung dan berdiskusi. Saya lihat di kolom komentar akun saya. Itu hal yang menurut saya nggak bagus kalau seandainya netizen ini cuma berani di media sosial saja. Kalau mau begitu, datang bikin surat undangan. Kita diskusi, ayo, tegasnya. Kehadiran spekulasi transfer Rizky Ridho ke Como 1907 dan reaksi Prapanca menambah dinamika menarik dalam perjalanan karier pemain muda Indonesia ini. Bagaimana menurut Anda, apakah Rizky Ridho pantas untuk melangkah ke Eropa atau sebaiknya tetap fokus bersama Persija? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Striker Belgia seharga 14 miliar buka peluang gabung timnas Indonesia. Apakah pelatih Kluivert akan merekrutnya? Seorang striker asal Belgia yang dibanderol dengan harga 14 miliar kini disebut-sebut membuka peluang untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Dengan pelatih baru Patrick Kluivert yang memiliki visi besar untuk timnas, akankah dia tertarik mendatangkan pemain bintang ini? Simak ulasannya di sini. Striker keturunan Belgia Robin Mirisola yang memiliki harga pasar sekitar 14 miliar rupiah kini disebut-sebut membuka peluang untuk membela timnas Indonesia di masa depan. Kabar ini pertama kali disampaikan oleh akun Instagram fanbase timnas Indonesia @footballindonesia yang dikenal sering memberikan update tentang pemain keturunan Indonesia. Menurut laporan yang diterima, Robin Mirisola adalah pesepak bola asal Belgia yang memiliki darah Indonesia dari sisi kakek ayahnya. Kakek dari pihak ayahnya dilahirkan di Yogyakarta dan sempat tinggal di Bantul sebelum akhirnya pindah ke Belgia. Dengan latar belakang ini, kabar bahwa Robin membuka peluang untuk membela timnas Indonesia pun menjadi perhatian publik. Robin juga membuka peluang untuk membela timnas Indonesia suatu saat nanti, tulis akun tersebut yang dikutip pada Jumat dalam kurung 17 Januari 2025. Tentu saja dengan potensi yang dimiliki oleh Robin Mirisola, pertanyaan yang muncul adalah apakah pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, akan tertarik untuk memanggil striker muda bertalenta ini. Mengingat usianya yang baru 18 tahun dan performanya yang menjanjikan, Robin bisa menjadi tambahan yang menarik bagi lini serang timnas Indonesia di masa depan. Namun perlu dicatat bahwa hingga kini belum ada konfirmasi resmi mengenai kebenaran informasi tentang garis keturunan Indonesia yang dimiliki Robin, serta apakah ia benar-benar bersedia membela timnas Indonesia.
Yang jelas, Robin Mirisola lahir di Sint-Truiden, Belgia pada 8 Desember 2006 dan saat ini bermain untuk Jong KRC Genk, klub kasta kedua Liga Belgia. Dengan tinggi badan 1,84 meter, Robin tentu memiliki fisik yang mendukung untuk bersaing di level tertinggi. Satu hal yang pasti, potensi Robin Mirisola untuk memperkuat timnas Indonesia membuka peluang besar bagi perkembangan sepak bola Indonesia di mata internasional. Akankah kita melihat striker muda berbakat ini bergabung dengan timnas Indonesia? Mari kita nantikan perkembangan selanjutnya. Apa pendapat Anda tentang potensi Robin Mirisola untuk membela timnas Indonesia? Apakah dia cocok untuk skuad Garuda? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Wow, tepat tadi malam, Jay Itzes tampil gemilang. Kapten timnas Indonesia ini sukses kendalikan lini belakang Venezia yang berantakan. Sebagai kapten timnas Indonesia, Jay Itzes kembali menunjukkan kualitas kepemimpinan yang luar biasa. Lini belakang Venezia yang sempat kacau kini kembali kokoh berkat kontribusinya. Apa yang membuat Itzes mendapat rapor biru lagi? Tonton selengkapnya di sini. Kapten timnas Indonesia Jay Itzes kembali meraih pujian setelah penampilan solidnya bersama Venezia pada pekan ke-21 Liga Italia. Pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Ennio Tardini Minggu (19 Januari 2025), Venezia berhasil menahan imbang tuan rumah Parma dengan skor 1-1 dan Jay Itzes menjadi sorotan utama. Meskipun timnya hanya meraih 1 poin, performa bek keturunan Belanda ini mendapat apresiasi tinggi dari berbagai media Italia. Dalam pertandingan tersebut, Itzes menjadi pemain dengan penampilan terbaik di lini belakang Venezia, bahkan di antara pemain non-kiper. Ia tampil sebagai satu-satunya bek tengah yang tersisa setelah beberapa rekan setimnya seperti Michael Svoboda, Giorgio Altare, Joel Singtiene, dan Richie Sagrado harus absen karena cedera. Bahkan Marins Verko yang sebelumnya diharapkan bisa bermain juga tidak tampil karena cedera yang dialaminya. Dengan formasi 3 bek, Itzes ditemani oleh 2 pemain yang biasa beroperasi di posisi bek sayap. Meskipun kondisi lini belakang Venezia serba terbatas, Itzes menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa. Media-media Italia seperti Eurosport, Tutto Mercato, Tutto Venezia Sport, dan Numero Dia sepakat memberikan rapor tinggi untuk Itzes dengan nilai 6,5. Parma sendiri tidak terlalu berbahaya, tetapi dia selalu siap dan tidak membiarkan dirinya terperdaya oleh lini depan tim lawan yang terlihat kalem, tulis Eurosport tentang performa Itzes. Tutto Mercato juga memberikan pujian serupa dengan menyebut Itzes sebagai satu-satunya bek tengah yang tersisa dan berhasil memimpin lini belakang Venezia mengatasi kesulitan. Dia memimpin departemen yang kondisinya lebih gawat dari sekadar eksperimental. Selalu awas, tambah Tutto Venezia Sport. Sementara itu, Numero Diez menyebutkan bahwa Itzes tidak terlalu banyak menghadapi ancaman berbahaya dari lini depan Parma. Namun ia tetap menunjukkan ketenangan dan selalu memposisikan diri dengan baik untuk menghindari bahaya. Performa solid Jay Itzes ini semakin membuktikan kualitas dan kepemimpinannya di lini belakang dan tentunya menjadi kebanggaan bagi sepak bola Indonesia. Dengan usianya yang masih 24 tahun, ia terus menunjukkan bahwa dirinya adalah salah satu bek tengah yang patut diperhitungkan di kancah sepak bola Eropa. Bagaimana menurut Anda tentang performa Jay Itzes di laga ini? Apakah dia semakin layak mendapat perhatian lebih di timnas Indonesia? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Sintayong tak akan menyerah. Harapannya untuk timnas Indonesia tak boleh dihancurkan meskipun PSSI menendangnya. Di tengah ketidakpastian yang melanda timnas Indonesia, Sintayong tetap tegas dengan harapannya untuk sepak bola Indonesia. Apa harapan yang sangat dia perjuangkan dan mengapa hal itu sangat penting? Temukan jawabannya dalam video ini. Sintayong yang baru saja resmi berpisah dengan timnas Indonesia mengungkapkan harapan terbesarnya untuk masa depan sepak bola Indonesia meski dirinya telah dipecat oleh PSSI. Dalam momen tersebut, pelatih asal Korea Selatan ini mengucapkan rasa terima kasihnya kepada masyarakat Indonesia yang selalu mendukungnya selama ia menangani timnas Indonesia. Saya memang sudah berhenti dari timnas Indonesia. Tetapi saya sangat berterima kasih kepada semua masyarakat Indonesia yang mencintai sepak bola, ujar Sintayong.
mengungkapkan betapa besar apresiasi yang ia rasakan dari para penggemar sepak bola tanah air. Jadi ya, selama saya berada di sepak bola Indonesia, benar-benar cintanya berlebihan dan luar biasa. Tambahnya, menandakan betapa kuatnya ikatan emosional yang tercipta selama masa kepelatihannya. Meski harus meninggalkan timnas Indonesia, Shin Tae-yong menyampaikan satu harapan besar yang masih ia pegang. Harapan itu berkaitan dengan sistem yang telah ia bangun selama 5 tahun menangani timnas Indonesia dari semua level usia. Ia ingin agar sistem yang telah dibentuknya tidak runtuh begitu saja, meskipun ia tidak lagi berada di posisi tersebut. Saya berharap juga Pak Erik, Ketum PSSI dan pelatih baru agar bisa sukses benar-benar, dan berharap juga pemain juga bisa ke panggung dunia 2026, ujarnya dengan penuh harap. Shin Tae-yong menegaskan bahwa keberhasilan yang ia raih bersama timnas Indonesia, baik di level senior maupun kelompok umur, adalah hasil dari fondasi yang telah ia bangun dengan penuh dedikasi. Dan saya juga berharap semua ini tidak runtuh begitu saja, karena saya membangun ini juga selama 5 tahun dan sistemnya juga sama. Jadi saya berharap semuanya sukses, pungkas Shin Tae-yong menyampaikan harapan agar perjalanan panjang yang telah ia mulai bisa berlanjut dengan baik oleh penggantinya. Kata-kata Shin Tae-yong ini menegaskan bahwa meskipun ia harus berpisah dengan timnas Indonesia, ia tetap berharap yang terbaik untuk sepak bola Indonesia dan masa depan para pemain muda yang ia bangun selama ini. Bagaimana menurut Anda, apakah sistem yang dibangun oleh Shin Tae-yong akan terus berkembang? Atau akankah ada tantangan baru yang harus dihadapi oleh pelatih selanjutnya? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Erick Thohir ungkapkan langkah baru, ada asisten timnas Indonesia yang fokus pada regenerasi pemain. Erick Thohir, Ketua PSSI, baru saja mengungkapkan sebuah langkah penting untuk masa depan timnas Indonesia. Salah satu asisten pelatih timnas kini diberikan tugas khusus untuk fokus pada regenerasi pemain. Apa yang menjadi alasan dibalik kebijakan ini dan bagaimana dampaknya bagi timnas Indonesia ke depannya? Temukan jawabannya di sini. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, baru-baru ini mengungkapkan rencana terkait posisi asisten pelatih dan Direktur Teknik Timnas Indonesia. Dalam wawancaranya pada Minggu, Erick menyatakan bahwa PSSI memang tengah mencari sosok yang tepat untuk mendampingi pelatih utama, Patrick Kluivert, dalam menangani Timnas Indonesia, terutama dalam hal regenerasi pemain. Namun Erick juga menekankan bahwa pengumuman mengenai asisten pelatih yang akan fokus pada kelompok umur akan dilakukan lebih dulu sebelum akhirnya PSSI mengumumkan siapa yang akan menjabat sebagai direktur teknik. Rencana memang ada asisten di tim nasional yang fokus juga regenerasi dan bukan nggak mungkin juga nanti bisa membantu di kelompok umur lah, kita belum pastikan, karena nanti biar Patrick Kluivert saja yang mengumumkan, ujar Erick Thohir. Hal ini menunjukkan bahwa PSSI memiliki visi jangka panjang untuk pengembangan sepak bola Indonesia dengan memperhatikan keberlanjutan regenerasi pemain muda.